Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga diistilahkan dengan bulannya Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kenapa demikian? Karena memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Karena memang di bulan Ramadan ada satu malam yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Yang sebelumnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka orang-orang beriman yang ingin memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan, selain dia berpuasa di siang hari, mengisi malam harinya dengan tarawih atau qiyamul lail, maka ibadah berikutnya yang lebih utama adalah berinteraksi dengan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah petunjuk, hidayah, pembeda, penjelas antara hak dan batil. Maka orang-orang beriman, ketika ingin memaksimalkan ibadah Ramadan, ingin memastikan hari-hari dia selama Ramadan adalah hari-hari yang berisi dengan ibadah, salah satunya adalah berinteraksi sebanyak mungkin dengan Al-Quran. Saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk interaksi kita dengan Al-Quran? Untuk tahap dasar atau paling pertama kali memang adalah kita belajar membaca ayat demi ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Ramadan yang mungkin bagi kita selama ini jarang atau sama sekali tidak ada interaksi dengan Quran, ya, tidak membaca ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali mungkin waktu sholat saja, karena kesibukan duniawi kita luar biasa selama 11 bulan yang lalu, maka momentum Ramadan ini adalah momentum untuk kembali kepada Quran, momentum untuk mempelajari Al-Quran, belajar huruf demi huruf, walaupun mungkin terbata-bata, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini bagian dari interaksi kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar lagi tahsin, kita belajar lagi tajwid, kita belajar lagi makharijul huruf. Kapan momennya? Momennya adalah di hari-hari Ramadan ini. Pastikan kita berinteraksi dengan Quran. Tahap awal paling mendasar adalah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bacaan kita sudah bagus, maka sangat mungkin kita bisa menargetkan selama 1 bulan penuh paling tidak kita bisa khatam membaca Al-Quran yang 30 juz itu. Itu adalah bentuk interaksi awal kita dengan Al-Quran. Itulah bentuk interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan Quran. Saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab. Dan tidak semua kita memahami, mengerti bahasa Arab. Tidak semua kita mengerti apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dari firman-Nya, dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu. Maka interaksi kedua kita harus kita naikkan. Dari sekedar membaca harus naik kelas, naik level, yaitu tadabbur. Meresapi, menjiwai makna dari ayat-ayat yang kita baca. Dan ini sederhana. Karena kita misalnya tidak mengerti bahasa Arab, kita targetkan dalam 1 hari, 1 malam, selama Ramadan ini misalnya, ada 5 ayat per hari, atau minimal 1 ayat per hari yang kita baca terjemahannya. Lalu kita resapi, kita jiwai, kita renungkan, apa maksud dari terjemahan ayat yang kita baca. Kalau tahap awal tadi, kita hanya sekedar membaca teks, insya Allah berpahala. Kata Rasulullah SAW, orang yang membaca Al-Quran, 1 huruf mendapatkan 10 kebajikan.
Dan kata Rasul, walam aqul alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu huruf, kata Rasulullah SAW. Tapi alif harf, lam harf, mim harf. Tapi alif adalah huruf, lam adalah huruf, mim adalah huruf. Artinya secara sederhana, ketika kita baru bisa membaca alif lam mim, lalu ada kendala, ada hambatan untuk melanjutkan ayat berikutnya, kita sudah membaca 3 huruf. 1 huruf 10 kebajikan, berarti 30 pahala yang kita dapatkan. Tetapi urusan pahala, urusan akhirat. Sementara Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita di dunia ini. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita menaikkan level kita. Dari sekedar bisa membaca, atau awalnya mungkin terbata-bata membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki tahsinnya, kita perbaiki tajwidnya, makharijul hurufnya, perlu belajar, kita belajar, maka bacaan kita insya Allah sudah semakin bagus. Level berikutnya kita tadaburi. Kita baca terjemahannya, lalu kita renung. Kita tadaburi, kita resapi, kita jiwai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi, tidak meresapi, tidak menjiwai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Atau hati mereka sebenarnya sudah tertutup? Ini adalah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagi orang yang mungkin baru belajar tentang Islam, bagi orang yang mungkin baru memahami Islam yang sifatnya dasar-dasar saja, ataupun bagi kita yang sudah sekian lama memeluk agama Islam ini, bagi kita yang sudah sekian lama mentaati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin kita tidak menaikkan level atau kelas kita dalam interaksi kita dengan Al-Quran. Kita hanya baru bisa sekedar membaca, atau waktu yang kita habiskan interaksi kita hanya dengan membaca. Ini adalah teguran Allah Subhanahu wa taala buat kita. Kita harus naik kelas, yaitu tadabbur, meresapi, menjiwai, merenungi dari ayat yang kita baca. Dan bagaimana dia bisa diresapi atau dijiwai? Tentu harus kita baca terjemahannya. Saiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 2 interaksi kita dengan Al-Quran. Setelah tilawah, maka kita mentadaburi. Maka interaksi yang ketiga adalah menghafal. Menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang kita hafal akan bermanfaat buat kita untuk kebutuhan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga untuk kebutuhan salat kita, terutama di hari-hari Ramadan ini. Kita akan meresapi, menjiwai, memaknai, merasakan khidmat, khusyuknya beribadah, khususnya salat tarawih, kalau seandainya ayat-ayat yang kita baca dalam tarawih itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan motivasi, ayat-ayat yang berkaitan dengan surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan, ayat-ayat yang berkaitan dengan sirah para nabi sebelum kita, pasti akan memberikan efek, pengaruh dalam kejiwaan kita, dalam pikiran kita. Dan itu insya Allah pada tahap berikutnya akan berpengaruh pada perilaku kita sehari-hari. Saiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, interaksi kita dengan Quran yang paling tinggi adalah mengamalkan kandungan isi dari ayat yang kita baca, dari ayat yang kita tadaburi, dari ayat yang kita hafal. Kita pastikan kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau ada berkaitan dengan perintah Allah dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah SAW, kita berusaha untuk mengerjakannya. Kalau berisi larangan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkannya. Inilah puncak interaksi kita dengan Quran. Saiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah syahrul Quran. Tingkatkan interaksi kita dengan Quran selama Ramadan. Apakah dengan tilawah? Target tertentu silahkan. Tapi naikkan levelnya tadabbur, menjiwai, meresapi, merenungi ayat yang kita baca dengan mempelajari terjemahannya. Hafal ayat-ayat tertentu agar bisa kita amalkan
dalam pelaksanaan ibadah sholat, kita jadikan sebagai bagian dari bacaan sholat kita, dan pada tahap berikutnya kita amalkan. Kalau itu adalah perintah, kita kerjakan. Kalau itu larangan, kita tinggalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.